Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran tematik ya. Di tematik yang D masih ya, insya Allah. Minggu depan kita akan melakukan Zoom ya. Maaf, Afwan Ustazah belum bisa melakukan Zoom untuk minggu ini ya. Nah, jadi sebelum kita mulai belajar, kita baca dulu doanya terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, sekarang coba kalian buka bukunya di halaman 83 ya. Masih di tematik 3D. Nah, jadi di situ ada teks ya, sudah bacakan terlebih dahulu. Berkenalan dengan tetangga. Kalisa baru pindah rumah. Kalisa belum memiliki teman di tempat tinggalnya yang baru. Pak Mulia, ayah Kalisa, mengajak ibu dan Kalisa berkenalan ke rumah Pak Arif, tetangga sebelah kiri rumahnya. Pak Mulia berkata, Kalisa, kamu sebaiknya ikut. Pak Arif juga punya anak perempuan seumurmu, kamu bisa berkenalan dengannya. Awalnya Kalisa menolak karena takut tetangga barunya tidak mau menerimanya. Sebagai teman, ibu pun mengingatkan Kalisa, kita tidak boleh menebak-nebak orang. Kamu tidak akan tahu sikap anak Pak Arif kalau belum berkenalan. Lagi pula, kewajiban kita sebagai warga baru mengenalkan diri pada tetangga. Akhirnya Kalisa mau ikut berkenalan ke rumah Pak Arif. Pak Arif menyambut keluarga Pak Mulia dengan ramah. Pak Mulia mengenalkan diri dan menjelaskan bahwa keluarganya baru pindah beberapa hari yang lalu. Pak Arif lalu memanggil Sekar, anaknya yang sedang berada di kamar. Sekar keluar dari kamarnya dan mengenalkan diri pada keluarga Pak Mulia dengan ramah. Sekar juga menjabat tangan Kalisa. Kalisa merasa senang karena Sekar sangat ramah padanya. Sekar juga berjanji akan mengenalkan Kalisa dengan teman-teman di sekitar rumah. Nah, jadi dari teks di sini dapat kita simpulkan bahwa sebagai warga masyarakat kita harus bersikap ramah terhadap tetangga, terhadap siapapun yang ada di sekitar rumah kita. Apalagi kalau kita baru pindah, kita itu berkewajiban untuk memperkenalkan diri ya, untuk bersosialisasi, bersosial kepada semua orang ya, seperti itu. Nah, coba dibuka lagi bukunya di halaman 85. Jadi kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya kalau hak dan kewajiban itu kan kita orang-orang bisa memberikan saran ya, atau masukan untuk teman-teman atau untuk sahabat-sahabat kita apabila mereka tidak melakukan hak dan kewajiban mereka. Nah, jadi untuk itu kita akan membuat kalimat saran ya. Jadi di sini coba kita lihat di halaman 85. Buatlah kalimat saran untuk masalah berikut. Dinda kesal kepada Hani karena tidak mau bermain dengan tetangga baru sebelum tetangga baru di sebelah rumah Dinda. Jadi saran Dinda pada Hani apa ya kira-kira anak-anak? Coba kalau kita pikirkan apa sarannya. Jadi sarannya itu ditulis ya. Sarannya Dinda sebaiknya Hani sebaiknya kamu mau bermain dengan tetangga yang baru ya. Boleh. Dinda sebaiknya Hani sebaiknya kamu sebaiknya atau seharusnya kamu mau berkenalan atau mau bermain dengan tetangga yang baru. Itu nomor 1 ya. Kalau nomor 2, Fatin bingung apakah ia harus tetap tersenyum walau Ferdi tidak mau tersenyum bila bertemu dengannya. Saranmu pada Fatin apa? Ya, saran yang bagus adalah Fatin, kamu harus tetap tersenyum walaupun Ferdi tidak mau tersenyum. Ya, karena kalau orang jahat kepada kita, kita harus tetap baik ya kepada orang lain ya, bagaimanapun caranya. Seperti itu ya. Nomor 3, kamu dan teman-temanmu sedang bermain di taman. Tiba-tiba ada tetangga barumu datang ke taman, namun ia hanya diam saja melihat kamu dan teman-temanmu bermain. Saranmu pada teman-teman apa? Iya, saran yang baik yaitu, ayo teman-teman kita ajak tetangga baru kita untuk bermain bersama.
agar dia tidak hanya diam saja. Karena kalau kita nggak ngajak dia main, dia pasti diam aja ya. Kalimat saran seharusnya nggak pakai ayo ya, kalau ayo itu kalimat ajakan ya. Jadi maksudnya kalimat sarannya itu uh, uh, bersikaplah yang sopan, atau seharusnya kita mengajak teman baru kita bermain ya, atau sebaiknya kita mengajak teman baru kita bermain, seperti itu ya. Nah, ini nggak usah dikerjain ya, cukup kita bahas saja yang tadi. Nah, sekarang coba dibuka di halaman 88. Jadi ada tugas SBDP-nya ya. Nah, di sini cobalah kamu berkreasi membuat gambar. Nah, Ustazah minta kalian gambar ini aja ya di buku gambar kalian ya. Cukup pilih 2 gambar ya. Gambar yang pertama, kedua, ketiga, atau gambar yang keempat. Jadi cukup pilih 2 gambar. Kalian gambar ulang dan kalian warnai. Jangan lupa diwarnain ya. Seperti itu. Nah, itu tugas yang pertama. Untuk tugas yang kedua, coba dibuka bukunya di halaman 91. Nah, di situ ada makan secara teratur mencegah kita dari berbagai penyakit. Agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit, kita juga perlu makan makanan yang sehat dan bergizi. Antara lain sayur dan buah-buahan. Cari tahulah temanmu yang tidak suka makan sayur dan buah-buahan. Tanyakanlah alasan teman-temanmu tidak menyukai sayur dan buah-buahan, kemudian berilah saran kepada teman-temanmu. Nah, jadi untuk tugas yang ini kan kita belajar tentang makanan 4 sehat 5 sempurna. Ada yang namanya sayur, ada yang namanya makanan protein, ada yang namanya karbohidrat, seperti itu ya. Nah, dari manakah kita mendapatkan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari? Energi didapat dari makanan, namun tidak semua makanan baik bagi tubuh. Makanan yang baik adalah makanan yang sehat, bergizi, yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta dapat menjaga daya tahan tubuh tetap sehat. Makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Antara lain, mengandung karbohidrat, protein hewani, dan nabati, serta vitamin. Nah, kamu sudah belajar makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Tulislah masing-masing 3 contoh makanan tersebut. Nah, jadi kalian tulis di sini ya, contoh makanan yang mengandung karbohidrat dikasih 3 contoh. Makanan yang mengandung protein 3 contoh, protein hewani ya. Protein nabati 2-3 contoh, dan contoh makanan yang mengandung vitamin. Vitamin apa aja itu ya? Vitamin C, vitamin A, D, dan lain-lain ya. Nah, protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan seperti daging ya, daging ayam. Kalau protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada banyak ya. Jadi tolong dikerjakan yang di halaman 91. Yang sama yang tadi ya, yang SBDP ini dipilih saja 2 gambar dan digambar ulang serta diwarnain yang bagus dan yang rapi ya. Nah, seperti biasa dikumpul ke Ustazah paling lambat pukul 8 malam. Ustazah akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.